talzamul jum'ah dan seterusnya. Wa amma ala man talzamul jum'ah. Ya, apa siap? Ayo, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamma alamat. Dengerin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hamma ala man talzamul jum'atu nahu mubayatin ka ishtihari bi sun'atin ba'da syuru'in fi adani khutbatin. Fa'in aqada sahal aqadu wa yukrahu qabla al-adani ba'da az-zawali. Wa hamma ala man talzama al-jum'atu wa illam tanaqid bihi safrun tafutu bihi al-jum'atu kana zanna annahu la yudrikuha fi tariqi aw maqsadihi walau kana safru ta'atan mangbuban aw wajiban ba'da fajriha ay fajri yaumil jum'ati illa in khasya min adami safrihi daruran ka intiqa'ihi agar rifqati. Bismillahirrahmanirrahim. Dan haram untuk seseorang yang wajib berjumat, apa haram yaitu berjualan seperti menyibukkan dengan membuat sesuatu. Kapan haram? Sesudah masuk pada azan khutbah. Maka jika mengakadkan jualan, maka sahlah akad. Namun dimakruhkan melakukan akad sebelum azan sesudah tergelincir matahari. Dan haram untuk orang yang lazim Jumat sekalipun tidak terakad, apa haram yaitu safir berpergian yang tertinggallah Jumat, seperti bahwa seseorang mengira bahwa safir tersebut tidak mendapatkan rakaat pada ketika di jalan atau pada tujuan, sekalipun perjalanan tersebut adalah perjalanan yang taat, yaitu taat yang sunnah atau taat yang wajib. Kapan haram safir? Yaitu sesudah fajar, yaitu fajar hari Jumat. Selain jika seseorang khawatir daripada tiada safir akan mudarat seperti terputus daripada pertemanan, maka tidak haram jika selain safir maksiat, walaupun sesudah tergelincir. Oke. Haram berjual beli pada hari Jumat sesudah apa tadi? Sesudah masuk pada ketika azan khutbah di hari Jumat. Iya. Seandainya terjadi akad, maka tidak sah. Tetapi hukumnya haram. Haram apa makruh? Makruhnya kapan? Ketika belum azan namun sudah tergelincir matahari. Tapi ketika sudah azan maka hukumnya haram, yaitu haram. Oke, terima kasih. Oke. Sekarang kalau bepergian pada waktu hari Jumat, ini bagaimana kalau sebelum fajarnya? Sebelum fajarnya nggak haram. Kalau dia sebelum fajar, tapi dia ada kekhawatiran untuk tidak bisa melakukan Jumat, maka dihukumkan haram. Oke. Itu wahau ma'alaman talzamul jum'atu wa in lam tanaqid bihi. Apa yang dimaksud lam tanaqid bihi? Maksud di sini adalah haram bagi siapa haram perlakuan kegiatan safir, yaitu bagi seseorang yang lazim Jumat walaupun lazimnya tersebut tidak terakad. Dalam arti dia tidak terhitung dalam golongan yang 40. Karena ketika dia ada tidak terakadlah Jumat. Kenapa? Karena dia dihitung sebagai jumlah yang 40 untuk mensahkan terjadinya
sholat Jumat. Jadi walaupun dia adalah bagian orang yang bukan terakadnya Jumat, jadi bukan bagian daripada 40 orang tersebut, maka tetap dihukumkan kepada dia untuk haram bersafir, yaitu orang yang dilazimkan Jumat. Jadi ada orang yang wajib Jumat tapi tidak terakad. Tidak intikaf. Siapa itu contohnya? Contohnya seperti misalnya orang yang bermusafir ataupun orang yang mukim. Musafir itu wajib Jumat. Wajib Jumat. Tapi tidak Namun intikaf. tidak terhitung kepada 40 orang yang terhitung untuk sahnya Jumat. Saya dari Jakarta. Kalau saya berjumat ada di sini hari Jumat. Kalau saya Jumatan intikaf atau tidak? Kalau Jumatnya di situ dalam masjidnya situ ada 40 orang yang sudah memenuhi syarat, maka sholatnya terakad. Namun bila yang di situ nggak sampai mencukupi 40 orang dan yang memenuhi untuk 40 orang adalah bapak, maka sholat Jumat tersebut tidak terakad. Ada 40 juri laki-laki dari Jakarta ke Solo, ya kan? Wajib Jumat atau tidak? Kalau melaksanakan Jumatan intikaf atau tidak? Tidak intikaf. Oke, nggak bisa. Tidak. Kenapa tidak intikaf? Karena dia bukan termasuk orang yang orang yang bersejumat. Tidak mustahil. Ya. Tadi ada kata-kata waharu ma'ala man tarzamul Jumat untuk jualan dan seterusnya. Tapi kalau dia melakukan transaksi, akadnya tetap sah. Jadi salatnya itu bagaimana itu? Kalau dia meninggalkan sholat, Jumat gimana? Jual belinya? Jual belinya sah. Beda segi Pak. Ketika perlakuan dia jual beli di hari Jumat, yaitu kapan sesudah masuk dia pada ketika azan khutbah, maka perlakuan jual belinya adalah haram. Namun perlakuan jual belinya tetap sah. Jadi ketika jual beli bersama antara si bayi ataupun orang yang membeli, maka perjual beli tetap sah, tetap halal digunakan. Tapi perlakuan di situ adalah perlakuan yang haram, maka berdosa. Jadi perjualan pada waktu ada Jumat itu haram. Tapi transaksinya sah. Berarti ada perbuatan yang transaksinya sah tapi haram. Kok bisa? Karena beda-beda segi Pak. Di segi apa diharam, di segi waktunya. Namun permasalahannya secara syarat untuk jual beli dia tetap sah, tapi dia melakukan di waktu yang haram, maka beda. Satu segi dia haram, kenapa? Karena melakukannya di waktu yang tidak diperbolehkan, yaitu kapan? Ketika masuk pada azan khutbah. Namun kenapa sekarang memenuhi syarat? Tadi ada bacaan ka'adzanna annahu la yudrikuha fi tariqihi. Coba dicek. Iya. Au maksudi Maksud apa itu? 4 tujuan. Jarak makan. Darab makan. Itu fi'il madhi fi'il mudhari ya. Fi'il madhi dan qasada mudhari. yang Qasada yang sudu atau qasada yang sudu. qasada yang sunnah. Kalau qasada yang sudu berarti darab makannya. Maksud Maksad atau maksud? Maksud. Karena fi'il mudhari'nya yaksudu. Kalau yaksudu madrak. Hah? Madrak. Maksud juga. Jadi tidak ada maksud itu. Boleh dibaca maksud, boleh dibaca maksud. Kalau maksud itu syariah itu berasal dari apa maksud itu? Maka seluruh syarat
maqasid syariah. Maqasidnya itu ini apa itu? Asalnya dari apa maqasid? Dari Maraji' itu maraji' dan marja atau marji. Agak ragu-ragu ya. dari mana? Pokoknya dari